Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina, memandang enteng, merendahkan kaum yang lain. Dan jangan pula perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi orang yang kamu hina, orang yang kamu pandang enteng, lebih baik di hadapan Allah daripada yang menghina. Jangan kamu saling mencela dan jangan memberi gelar panggilan yang tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan Allah jamaah salat zuhur. Judul ceramah kita memelihara ucapan. Allah memberikan nikmat kepada kita berupa lidah. Lidah adalah sepotong daging yang tidak bertulang. Tapi dengan lidah ini kita bisa mengekspresikan isi hati kita. Jadi lidah itu alat untuk mengekspresikan isi hati. Bisa menyatakan kecintaan atau kebencian. Bisa berkomunikasi dengan adanya lidah. Tapi banyak juga penyakit lidah ini. Dan nilai seseorang ditentukan oleh lidahnya. Kalau omongannya baik, berisi, berwibawa, maka perkataannya didengar orang. Tapi kalau lidahnya kadang otak, hanya banyak bercerita, membual, apalagi menyakiti hati, maka nilai orang itu rendah. Hadirin sekalian, dalam ayat yang kita bacakan tadi, orang beriman tidak boleh menghina, memandang enteng yang lain.
Perempuan juga tidak boleh menghina, memandang enteng perempuan yang lain. Ini sebenarnya adalah sifat sombong. Sombong itu apa? Ghamtun nas, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang enteng orang. Padahal orang baik-baik, orang taat, rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, lalu dihina. Kadrun, teroris. Ini yang menghina itu siapa? Ya. Jadi kadang-kadang malah orang yang dihina itu yang lebih baik di hadapan Allah daripada yang menghina. Maka dengan lidah dia menyakiti hati orang. Ya. Jangan melontarkan gelar-gelar yang tidak baik. Apalagi di musim-musim tahun-tahun politik ini. Ya. Ada cebong, kampret, macam-macam. Menghalalkan segala cara untuk mengkampanyekan sesuatu. Sekarang bukan dengan lidah. Kalau Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam lainnya dari tangannya dan dari lidahnya. Sekarang bukan hanya lidah tapi dari jari-jarinya. Min asabihi. Jadi dengan jari-jari kita menyebarkan memandang enteng, menghina, bergunjing, an-namimah, mengadu domba. Ya. Sehingga ada yang namanya buzzer. Buzzer itu apa? Orang yang memanfaatkan media sosial melakukan menyebarluaskan informasi, kadang-kadang promosi dalam masalah bisnis iklan, tapi kadang-kadang mengkampanyekan sesuatu untuk tujuan tertentu dan dia mendapatkan keuntungan. Maka di dalam ayat lain dikatakan bergunjing, menyebutkan keburukan orang yang kalau disebut di hadapannya dia tidak suka. An-namimah, mengadu domba. Ya, kebencian kita yang ada di dalam hati mungkin tidak diekspresikan dengan lidah, tapi diekspresikan dengan jari. Ditulis di WhatsApp atau direkam di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya. Kebencian ini disebarkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nabi pernah melewati suatu kuburan, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, ditancapkan kedua kuburan itu. Lalu sahabat bertanya, kenapa engkau tanamkan pelepah kurma ini ke kuburan ini ya Rasulullah? Innahuma yu'azzibani. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'azzibani minal kabair. Keduanya bukan diazab karena berbuat dosa besar, tapi yang satu tidak beristinja, tidak membersihkan diri ketika buang air kecil, dan yang satu lagi yamsi bin namimah, mengadu domba. Jadi hadirin sekalian, kita perlu berhati-hati, jangan cepat menyebarluaskan yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang berkata, apakah berita ini benar atau tidak, dan memikirkan apa akibatnya kalau berita ini disebarluaskan. Jadi dalam bahasa lain, diteliti dulu dari mana sumbernya, kemudian siapa yang bicara, kemudian kalau saya sebarkan ini apakah bermanfaat atau tidak, akan menimbulkan kegaduhan atau membuat orang berantuk-antuk, mengadu domba. Istilahnya disaring dulu sebelum di-sharing. Hadirin sekalian,
Penyakit lidah itu banyak. Pertama, berbohong. Jadi bohong ini penyakit yang paling besar. Apalagi kalau pemimpin yang berbohong, ustadz yang berbohong. Apalagi kalau orang menjual kebohongan. Bahkan kebohongan itu diorganisir, disebarluaskan. Sesuatu yang bohong karena diputar, disebarkan terus menerus, sehingga orang menganggap ini kebenaran. Itulah sebabnya orang yang bergunjing mengadu, ibaratkan memakan bangkai kawannya, daging kawannya dalam keadaan hidup-hidup. Tentu kamu tidak mau. Jadi berbohong, mengadu domba, menyebarkan berita bohong, ini semuanya adalah dosa dan adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati. Ada yang berkata, Pak Ustadz, saya walaupun mulut saya kasar, tapi hati saya baik. Saya cuma kasar di luar saja, hati saya baik. Ya, itu sebenarnya tidak benar. Ya. Sebenarnya apa yang ada di dalam hati, itulah yang keluar. Diekspresikan dalam lidah, mungkin ditulis di dalam media sosial. Jadi menyebarkan kebencian, memandang enteng orang, mengadu domba, menghalalkan segala cara untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini bukanlah sifat orang mukmin, karena ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu tulis, semuanya dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takutlah pada azab Allah, katakan yang benar, sebarkan yang benar, jangan memandang enteng orang, jangan menghina orang, jangan menyebarkan kebohongan, jangan menyebarkan fitnah untuk tujuan-tujuan politik, untuk tujuan-tujuan menguntungkan sesuatu atau menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari lidahnya, dari tangannya, dari jari-jarinya. Dan ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap mudah-mudah saja menyebarkan kebohongan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati untuk berkata, untuk menyebarkan berita, agar tidak menjadi orang yang mengadu domba, menebar fitnah untuk tujuan-tujuan tertentu. Apalagi kalau dibayar, difasilitasi. Yakinlah ini adalah dosa besar. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari segala mara bahaya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا